Sore Ibu, perkenalkan kami dari SMK Karya Dharma 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abid Umar Sidingali. Nama saya Ahmad Solina. Saya Abid Lara. Nama saya Dinda Putri Azara. Saat ini kami mengerjakan tugas kelompok mengenai kegiatan yang berada di kantor kelurahan. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancari sebentar? Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tugas dan program yang ada pada bagian ekonomi dan pembangunan. Pertanyaan pertama, apa tugas utama Kasih Ekbang di kelurahan? Tugas utama Kasih Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai pengendali ekonomi serta pembangunan di wilayah, khususnya di wilayah kelurahan itu. Jadi di bidang ekonomi itu ada di situ bidang ekonomi yang dibahas dalam bidang ekonomi, pembangunan serta peningkatan sarana di lingkungan itu adanya di Kasih. Untuk pertanyaan kedua, program apa saja yang saat ini sedang dijalankan di bidang ekonomi dan pembangunan? Untuk saat ini, bidang ekonomi dan pembangunan itu mengacu kepada Kemendagri, Bappenas, dan pemerintah Kota Depok terutama, yaitu meningkatkan UMKM, meningkatkan ekonomi, meningkatkan pembangunan di wilayah, yaitu pembangunan jalan, drainase, karena pada saat ini banyak terjadi pembangunan yang menyebabkan tanpa izin yang menyebabkan adanya banjir di lingkungan. Jadi itulah tugas Kasih Ekbang untuk memanage semua ekonomi yang ada di wilayah. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran Kasih Ekbang dalam membantu perkembangan wilayah? Peran Kasih Ekbang jelas sangat penting. Karena apa? Karena di wilayah itu khususnya di kelurahan harus ada yang memanage dari sektor ekonomi, pembangunan. Nah, Kasih Ekonomi di sini, ekonomi pembangunan di sini menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian kebutuhan masyarakat, bagaimana meningkatkan ekonomi, meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah. Apa saja sih pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Kalau pelayanan untuk di Kasih Ekbang meningkatkan UMKM, jadi ada program pemerintah yang ada di Pak Wali Kota saat ini, yaitu UMKM naik kelas. Jadi mereka para UMKM yang perlu bantuan bisa dibantu melalui ruas usaha mikro dan koperasi di Wali Kota. Tapi melalui Kasih Ekbang, pendataan itu harus dilakukan secara baik dan seperti bencana rumah itu ada di Kasih Ekbang juga, seperti rumah layak huni. Jadi ada beberapa program yang diberikan pemerintah juga bahwa warga jika membutuhkan pembangunan di wilayah atau rumahnya yang terkena bencana itu bisa mengajukan melalui kelurahan melalui Kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai pembangunan di wilayah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses perencanaan pembangunan di kelurahan? Kalau proses perencanaan itu biasanya dari awal tahun itu sudah adanya musyawarah masyarakat kelurahan yang disebut musyawarah. Pengajuan itu sudah disiapkan dari masyarakat melalui RT dan RW, lalu diajukan pada acara kegiatan musyawarah. Nah, setelah pengajuan itu sudah diberikan, kita menyusun untuk dilaporkan ke pemerintah kota. Nanti apakah itu layak untuk dibangun atau layak dibantu melalui itu programnya.
apakah masyarakat dapat ikut memberikan usulan pembangunan? Oh, tentu masyarakat itu harus berperan aktif. Di samping ada wilayah pembangunan, tapi dia lebih mengutamakan melalui media sosial. Sedangkan media sosial itu hanya yang diperoleh itu biasanya hanyalah masukan dan saran yang tidak membangun. Ketika masyarakat itu mengajukan memberikan usulan itu, ini di daerah RW misalnya di RW 13, gitu kan, ini harus dibangun. Silakan masyarakat datang melalui RT RW, ini harus dibangun, ini harus diperbaiki. Jadi ada beberapa yang harus dipahami oleh warga masyarakat. Media sosial itu baik, tapi akan menjadi bumerang buat dia sendiri ketika dia menggunakan tidak baik. Pertanyaan selanjutnya, pembangunan apa yang saat ini sedang dilakukan atau direncanakan? Kalau sekarang ini ada drainase untuk mengurangi genangan air, terus ada juga pembangunan jalan lingkungan di wilayah masing-masing dengan program Pak Wali Kota itu 300 juta per RW. Jadi setiap wilayah itu dapat mengajukan apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi melalui program tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang sering dihadapi dalam pembangunan wilayah? Kalau kendala biasanya, jadi misalnya begini, anggaran itu kan turunnya dari pusat. Ternyata ini urgent, tapi urgent itu misalnya harus segera ditangani. Nah, misalnya biasanya proses penganggaran itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Karena proses anggaran itu setelah kita mengajukan, kita harus dicek lagi, permohonan itu harus kita kirim laporannya ke dinas. Nanti dari dinas mengecek lagi apakah benar, apakah sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi makanya biasanya di anggaran dan sama kurang partisipasinya masyarakat. Jadi mereka itu hanya mau selalu dibantu. Jadi sekarang itu kesadaran untuk gotong royongnya sedikit, kurang. Jadi kebanyakan begitu. Dan kondisi di lapangan biasanya juga, misalnya kita sudah mau bergerak memperbaiki apa yang rusak, tapi ada beberapa orang itu atau masyarakat yang tidak mau proses itu terjadi, ya itu biasanya jadi macam-macam. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bidang ekonomi masyarakat. Yang pertama, bagaimana cara kelurahan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat? Biasanya di kelurahan itu ada beberapa jenis pelatihan. Seperti pelatihan servis AC, terus ada juga pelatihan memasak. Tapi dengan adanya program yang sekarang bahwa semua dana dikucurkan langsung kepada RW. Jadi kelurahan itu hanya memantau, tapi sebenarnya ada beberapa pelatihan juga yang diberikan dari dinas. Jadi melalui kasih kelurahan kasih ekmal diinformasikan lagi ke masyarakat yang mendapatkan jenis usaha. Pertanyaan kedua, apakah ada pelatihan atau program untuk membantu usaha lapak? Ada pelatihan-pelatihan. Jadi tapi untuk tahun ini semua jenis pelatihan dan usaha adanya di dinas. Jadi untuk di kelurahan atau di wilayah pada saat ini hanya program menjalankan 300 juta untuk diberikan kepada RW. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ada bantuan bagi warga yang memiliki usaha kecil? Ada. Jadi itu semua program itu ada di Dinas Usaha Mikro dan Koperasi di kota. Jadi tetap program itu kita sampaikan kepada masyarakat melalui kasih ekspor. Lalu yang keempat, bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi mengenai program tersebut? Biasanya
dinas itu memberikan informasi bahwa ada kegiatan wirausaha atau pelatihan-pelatihan di dinas. Nah, dinas itu memberikan surat kepada kita dan nanti kasih iklan memberikan informasi lagi kepada RW untuk disampaikan kepada RT dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apa harapan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah di depannya? Ya, harapannya semua jadi lebih meningkat, masyarakat lebih menikmati lagi fasilitas yang diberikan dari pemerintah dan menjaga semua fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa peran masyarakat untuk membantu pembangunan ekonomi? Sebenarnya peran masyarakat pada saat ini diperlukan kerjasama. Sekarang ini kan hanya beberapa masyarakat saja yang memang mencintai pembangunan di wilayah dan menjaga lingkungan. Makanya Pak Wali Kota itu mencanangkan kembali gotong royong di wilayah. Siskamling ditingkatkan. Jadi kalau di wilayah yang kita tidak peduli, apakah semua akan bisa berjalan baik? Nah, kan? Jadi balik lagi masyarakat sendiri yang dapat menciptakan itu semua. Pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan? Pesannya kepada masyarakat, Ibu hanya berpesan mereka harus siap menjaga lingkungan. Jadi tidak cengeng dan hanya meminta bantuan kepada pemerintah. Jadi kalau misalnya kita saling bahu-membahu, tolong menolong, bergotong royong, sebenarnya lingkungan akan asri dan kembali bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Mungkin pertanyaan yang kami coba pilih tadi mungkin bukan hanya dapat sekaligus kami, tapi juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.